Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 atau materi 8. Di sini kita akan membahas tentang penggunaan tanda baca koma. Bisa dilihat di sini. Sebelum kita akan membahas itu, AKP-nya kita akan kenalan dahulu. Yang pertama, teman kita yang bernama Erlina Triwulandari. Yang kedua, Asrifa Suherman. Yang ketiga, Khofifah. Dan yang terakhir, saya sendiri, yaitu yang bernama Niam Asari Majid. Mungkin tidak usah lama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Yang pertama atau materi pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Asrifa Suherman, dan selanjutnya Mbak Khofifah, dan yang terakhir yaitu Mbak Erlina. Silakan menonton. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyebut atau menyampaikan sedikit yang akan dibahas nanti, yaitu tentang pengertian tanda baca koma. Tanda baca koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip dengan apostrof atau tanda baca petik tunggal, tetapi terletak pada dasar teks. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian, baik kata maupun frasa. Contohnya, ibu ke pasar membeli gula, minyak, sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, seperti tapi, melainkan, dan sedangkan. Ini digunakan dalam kalimat majemuk pertentangan. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum mencukupinya. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, apabila hujan datang, saya tidak jadi pergi. Yang keempat, tanda koma tidak digunakan apabila induk kalimat sudah mendahului anak kalimat. Contohnya, saya akan datang apabila diundang. Yang kelima, tanda koma digunakan di belakang kata ataupun ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, BBM mengalami kenaikan harga. Oleh karena itu, harga-harga barang di pasar juga mengalami kenaikan. Selanjutnya yang keenam, tanda koma digunakan sebelum atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, di. Nah, misal, hati-hati ya di jalan, atau kapan kuliahmu selesai, nak? 7. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misal, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Atau, kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya, karena manusia makhluk sosial. 8. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Misal, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Atau, masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. 9. Tanda koma digunakan antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat atau wilayah yang ditulis berurut. Misal, Saudara Rahmat Hidayat, Jalan Sumbawa-I atau 18, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, 40113. Atau Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 71, Jakarta 10430. 10. Tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, seperti dengan hormat atau salam sejahtera, salam penutup seperti salam takzim atau hormat kami, dan nama jabatan penandatangan surat. Misalnya dengan hormat, salam sejahtera. 11.
Tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Misalnya, Nyonya Khotijah, Master of Art. 12. Tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,5 meter, 27,3 kg. 13. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. 14. Tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa Indonesia, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kita. Mungkin ya kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah ya mohon maaf, karena kita bukan makhluk yang sempurna. Mungkin itu dari saya atau dari kelompok saya. Saya perwakilan dari kelompok saya ingin menyampaikan terima kasih yang sudah menonton. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting dong.